Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya pada materi pembelajaran informatika, khususnya pada pembagian integrasi aplikasi Office. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu aplikasi Office, apa itu fungsinya, apa saja jenisnya, pokoknya berkaitan dengan aplikasi Office. Pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas. Nah, hari ini kita akan fokus kepada pengertian integrasi pada aplikasi Office. Apa itu integrasi? Nah, ini ya. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi ada beberapa aplikasi kemudian disatukan sehingga menjadi satu kesatuan yang lebih utuh atau lebih kompleks dan tentu lebih memudahkan kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, atau bisa juga diartikan mengaitkan data antar subsistem sehingga data dari sistem tersebut dapat digunakan di sistem yang lain. Ada beberapa subsistem sehingga sistem yang lain, sistem tersebut dapat digunakan di sistem yang lain. Kayak contohnya, karena ini aplikasi Office, contohnya adalah misalkan Microsoft Excel ditautkan atau dihubungkan atau digabungkan dengan dokumen Microsoft Word, khususnya dalam pembuatan surat. Atau dari Microsoft Excel ditautkan dengan presentasi pada PowerPoint dalam menampilkan grafik dan tabel. Karena kalau misalkan di Microsoft PowerPoint untuk membuat grafik dan tabel itu akan susah, apalagi data yang ditampilkan atau data yang diolah itu sangat banyak. Makanya untuk menampilkan grafik dan tabel tersebut kita membutuhkan Microsoft Excel yang kemudian kalau misalkan ingin ditampilkan dalam bentuk slide presentasi, nah, data dari Excel tersebut ditautkan atau dihubungkan kepada Microsoft PowerPoint. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengintegrasikannya antara aplikasi tersebut? Nah, secara umum ada 4 cara untuk mengintegrasikan aplikasi satu dengan yang lainnya. Yang pertama, pemanggilan prosedur atau function. Nah, ini biasanya kalau misalkan teman-teman sudah bisa membuat program sendiri. Jika teman-teman ingin membuat program yang teman-teman itu bisa ditautkan dengan aplikasi yang lain atau dengan fungsi yang lain, itu menggunakan prosedur sendiri gitu. Yang kedua, messaging. Nah, ini aplikasi yang terhubung dengan saling bertukar pesan. Yang ketiga, sharing database. Pengirim dan penerima menggunakan database sebagai media bertukar data dalam tabel yang sama. Yang selanjutnya, yang keempat, ini yang terakhir dan ini yang sering digunakan. Yang keempat ini adalah file transfer. Format file dan struktur data di dalam sudah ditentukan, termasuk format filenya, jenisnya apakah jenisnya gambar, jenisnya dokumen, HTML, dan sebagainya. Nama filenya apa, terus di mana lokasi penyimpanan file tersebut. Itu teman-teman harus hafal, teman-teman harus tahu, teman-teman harus ingat, karena dengan itu semua teman-teman baru bisa mengintegrasikan antar dokumen tersebut atau antar aplikasi tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas yang keempat ini, file transfer. Ada 2 cara nih file transfer itu. Nah, ini sebagai contoh nih, mengintegrasikan antara Microsoft Excel dan Word. Nah, yang pertama itu menggunakan metode embedding. Apa itu sih metode embedding? Nah, metode embedding adalah artinya kedua aplikasi tersebut, karena ini kita lagi bahas Excel dan Word, artinya meskipun diintegrasikan tidak mempunyai hubungan yang langsung, tidak mempunyai hubungan langsung dengan aplikasi sumber. Nah, contohnya seperti apa? Apa sih maksudnya? Contoh, misalkan kita lagi buat dokumen, satu di dokumen Word, Word ya, satu lagi di dokumen Excel. Misalkan yang di Word ini, ya jelas lah Word itu pengolah kata. Misalkan di sini kata-kata daftar nilai siswa kelas 10.
Nah, daftar nilai siswa kelas 10. Nah, di sini hasilnya, pengolahan nilainya. Jadi, misalkan nama A, nilai pelajaran A, B, C, dan rata-ratanya berapa. Karena ingat, di sini Excel ya untuk pengolah angka. Jadi kalau misalkan pengen tahu jumlah keseluruhan, nilai terbesar, nilai terkecil, rata-rata segala macam, ya pokoknya yang berkaitan dengan angka itu menggunakan Microsoft Excel. Sama misalkan proses penilaian ya, seperti yang ini proses penilaian. Nah, tapi bedanya apa kalau metode linking? Kalau metode linking, ketika Excel yang ada di Word sini, ini kita biarkan dulu teman-teman, terus kita klik lagi tombol Windows ini atau tombol Start.
Karena kita ingin mengintegrasikannya dengan Excel, kita cari Excel, cari ke bagian E. Nah, ini E ya. Ini Excel, kita klik Excelnya. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, teman-teman langsung klik yang blank workbook. Nah, misalkan di sini kita ingin mengolah nilai, ini misalkan nama, nah, nilai 1, nilai 2, nilai 3, ini jumlah, ini rata-rata. Misalkan namanya kita bebas saja, ini contoh Eli, misalkan Andi, Dana, Damar. Nah, contoh nilai satunya 80, 76, 82, jumlahnya berapa? Nah, cara menghitung jumlah kita masukkan saja rumus sama dengan sum, arahkan kursornya ke sini, klik lagi, tarik ke samping, klik kanan, tarik ke samping, tutup kurung, enter. Nah, terus Andi misalkan nilainya 67, 78, 92. Nah, jumlahnya cukup, klik yang ini, terus teman-teman arahkan kursornya ke pojok kotak ini, nah sampai bentuknya seperti ini, tanda plus, nah kayak gini, tinggal tarik ke bawah, nanti dia akan ngikutin rumusnya seperti di atas. Karena ingat ini Microsoft Excel untuk pengolahan angka. Nah, itu ya, nilai jumlahnya muncul. Terus si dana misalkan 90, 87, 76, 78, nah jumlahnya sama, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, damar 87, 86, 85 misalkan, jumlahnya berapa, kita tinggal tarik ke bawah. Oke. Nah, rata-rata rumusnya adalah sama dengan average, buka kurung, mana akan kita rata-ratakan nilai ini ya, nilai 1 sampai nilai 3. Berarti kita klik yang di sini, kita tarik ke samping sampai nilai 3, kita tutup kurung, enter. Nah, biarkan kita tarik ke bawah. Nah, gini teman-teman ya, misalkan ini udah selesai nih. Nah, sekarang kita pengen pindahkan data ini ke Microsoft Word ke sini. Kita pengen pindahkan. Karena ingat di Microsoft Word ini dia tidak bisa melakukan perhitungan rumus seperti tadi. Nah, ini ingat ya, ini kita akan mempraktekkan konsep embedding dulu. Kita akan praktekkan konsep embedding dulu. Tadi ingat, embedding itu artinya kedua data ini dia tidak memiliki hubungan langsung pada aplikasi sumber ini. Nah, Excel ini aplikasi sumber. Nah, ini Word itu adalah aplikasi tujuannya. Ini berarti aplikasi tujuannya. Karena ini konsep embedding, dia tidak, tadi ingat ya, tidak memiliki hubungan secara langsung. Jadi kalau misalnya kita edit di sini, di Excelnya nggak ikut berubah. Oke, kita langsung aja praktekkan ya. Kita blok ya, klik tahan, tarik. Nah, ini karena bagian ini yang akan kita integrasikan, akan kita kopikan itu. Nah, kita tinggal klik copy, kita ke sini Microsoft Word-nya. Nah, pada bagian menu home, tab menu home, kita klik paste di bawah. Nah, pastenya yang tanda panah ini ya, kita pilih yang paste spesial. Nah, di sini kita pilih yang, karena ingat, karena ini tadi dari Excel ya. Nah, kita pilih yang paling atas nih, Microsoft Excel Worksheet Object. Kita pilih OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, teman-teman lihat di sini datanya sudah muncul. Nah, misalkan ada kesalahan data. Misalkan si Andi 67 nilainya mau ditingkatin biar bagus misalkan. Nah, kita tinggal klik di sini, klik 2 kali, klik double. Tunggu. Nah, lihat bentuk tampilannya sudah seperti Excel sekarang. Padahal ini di Word. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini sudah mengalami integrasi.
Nah udah, kita misalkan yang Andi ini kita pengen ganti nilainya 67, udah kita hapus, kita ganti 80. Ya ingat ya, Andi tadi 67, sekarang udah kita ganti 80. Lihat rata-ratanya pasti akan berubah. Oke, rata-ratanya sudah berubah. Nah ini di Word. Sekarang kita lihat di dokumen sumbernya, di Excel. Nah, tetap di sini nilai Andi tetap 67, teman-teman. Ini sudah selesai, please. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan metode linking. Oke, konsepnya sama aja, teknisnya sama seperti yang tadi, cuman ada perubahan ketika teman-teman mempaste yang Excel ini ke dalam Word ini. Oke, silakan perhatikan good ya. Oke, ini sama, udah ini aja kita copy lagi. Oh ya, sebelumnya hapus dulu data yang tadi di Word. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita delete aja langsung. Nah, ini sekarang sudah kembali normal. Sekarang kita ke Excel lagi. Nah, sekarang kita copy lagi. Kita klik tahan, tarik data-datanya. Kita pilih copy. Nah, kita ke Word. Nah, sama halnya dengan yang tadi, langkah-langkahnya sama. Kita klik paste. Kita pilih lagi paste spesial. Nah, di sini yang membedakan teman-teman. Nah, ini kita klik dulu ya Microsoft Excel karena kita dari Excel. Nah, pada di sini ini yang membedakan. Kalau tadi ini cuman pilih yang ini saja. Nah, tapi kalau yang menggunakan linking dia menggunakan paste link. Nah, lihat ada tulisannya paste link. Oke, kalau sudah kita klik saja oke. Nah, sekarang misalkan kita ganti lagi deh, kita Andi lagi nih. Nah, kita tinggal klik 2 kali di sini, double klik. Nah, dia langsung masuk ke sini, ke halaman Excel-nya. Beda yang dengan yang tadi ya, karena ini ngelink. Jadi ketika kita klik di Word-nya, kita klik di sininya 2 kali. Nih, saya klik lagi 2 kali. Nah, dia langsung masuk ke sini, langsung masuk ke Excel-nya. Nah, kita ganti deh, misalkan Andi nilainya jadi 78. Oke, di sini berubah teman-teman. Nah, yang di Word ini otomatis berubah. Lihat. Jadi nggak cuman di Word yang berubah, tetapi di Excel-nya berubah, di Word-nya juga berubah. Nah, jadi otomatis ya. Namanya juga metode linking. Jadi saling link, saling berhubungan satu sama lain. Oke, teman-teman. Itu saja materi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya. Mudah-mudahan paham. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.